Awalnya mereka berlima berniat tektok di hutan larangan tersebut. Namun siapa sangka pendakiannya kali ini membuat mereka tersesat dan kehilangan arah. Mereka mencoba menyusuri sungai untuk mencari jalan kembali. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang mereka alami selama tersesat di hutan ini. Yang saya nggak ini lagi cerita dari Mang Aja tuh, dari ini kan sungai, ini tempat kita tidur, di sana kan tebing tinggi gitu. Dia ngelihat kayak ada mata gitu merah, tapi satu. Naasnya salah satu dari mereka harus mendapat perawatan karena terjatuh dari jurang. Yang lebih menyeramkan, dia diteror penghuni gunung sampai kembali ke rumah. Ya pijit terus kan, tapi saya tetap menggigil, dipijit tuh menggigil gitu. Setelah dia pijit, dia ngomong ke saya, oh ini mah ada yang ngikut katanya gitu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Cerpen Cerita Pendakian. Kali ini bersama Om Mail. Katanya sih dia punya cerita nih waktu pendakiannya di Cilacap, di gunung apa namanya? Itu di perbatasan Kabupaten Cilacap sama Kabupaten Kuningan. Itu namanya Hutan Wates. Hutan Wates. Itu kayak gunung-gunung gitu apa gimana? Iya, dia terbentang dari mulai Kabupaten Kuningan sampai ke Kabupaten Brebes. Jadi tiga kabupaten. Wah, berarti trek panjang juga dong ya? Trek panjang. Cuma kita waktu itu dari Kabupaten Cilacap, perbatasan Kabupaten Cilacap ke Kuningan. Tapi kalau dari Kuningan ke Brebes itu lebih jauh lagi gitu. Jadi memang hutan yang jarang terjamah. Lalu gitu, berarti Bang, lu nggak lintas? Nggak lintas. Jadi awal cerita waktu itu di tahun 2019. Di awal ceritanya memang saya tuh sering ke hutan-hutan waktu itu. Memang waktu itu tak akuin sering memikat burung waktu itu. Jadi saya sangat penasaran sama hutan itu. Jadi hutan itu terbentang luas dan dari membatasi 3 kabupaten, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, sama Kabupaten Cilacap. Nah waktu itu saya menggagas sama teman-teman, itu ada 5 orang, saya, Mang Asja namanya, terus Kisto. Nah ini yang duanya ini saya lupa namanya nih, karena udah lama nggak ketemu. Waktu itu juga dia itu warga lokal sebenarnya. Jadi saya sama Mang Asja itu berbeda kampung sama yang orang 3 ini. Jadi beda desa, beda kampung. Nah, karena waktu itu kenal, karena sering ke hutan, terus saya ajak. Nah akhirnya kami berlima tuh waktu itu kalau tidak salah hari Sabtu betul, hari Sabtu kami ngadain acara bareng-bareng untuk eksplor lah ceritanya ke hutan tersebut. Nah awal cerita Sabtu pagi kita berjalan berlima melewati hutan. Itu kita start dari Desa Jambu namanya. Desa Jambu itu adanya di Cilacap Barat. Nah kita start pendakian pagi, kita berjalan. Waktu itu treknya memang cukup licin karena memang hutan Wates itu vegetasinya tertutup Bang. Jadi lembab gitu ya bahasa? Lembab. Jadi mau hujan mau nggak hujan itu memang karakter treknya itu licin, apalagi hujan. Makanya yang vegetasi tersebut tuh pacetnya sangat banyak. Nah kita vegetasinya lembab gitu. Ya lembab betul. Tapi asik sebenarnya kelihatan sih. Iya, memang masih alami. Nah kita berjalan
Berjalan terus melewat itu kan, jadi konturnya itu gini bang, kalau semuanya di hutan Wates tuh naik ke bukit, turun, naik lagi, turun lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi enggak, kalau kita gunung biasa kan kita langsung nanjak gitu ya, iya. full terus. Paling bonus-bonus, ini enggak, kita naik Ya bukit. namanya 3 kabupaten Om. Betul, Kalau dia nanjak terus gila aja. Sama aja kayak pendakian di Argopuro. Ya kalau Argopuro memang dia landai terus kan. Ya beneran begitu kan, emang dia lintas 3 kabupaten. Benar-benar. Makanya savananya sebelum camp pertama tuh 5 kali ketemu savana kali. Oke lanjut Om. Nah, kami sepakat tujuannya itu mau ke yang namanya Batu Nangtung. Nah ini ceritanya ini Nangtung. Batu Nangtung. Batu Nangtung itu kalau dalam bahasa Indonesia itu batu berdiri. Kenapa disebut batu berdiri? Itu sebenarnya ada sejarahnya. Maksudnya kata orang-orang tua dulu, kalau di hutan-hutan ada batu-batu yang memang berdiri kayak gitu, biasanya itu sebagai patok. Sebagai patok batas. Itu bikinan mungkin pemerintah. Bikin pemerintah, tapi zaman dulu. Tapi untuk khusus yang Batu Nangtung ini, Apa batu keramat? nah itu mungkin ya. Tapi yang cerita-cerita yang orang setempat itu, Batu Nangtung itu di saat orang-orang tersebut yang mencari batu itu, pas memang lagi ketemu gitu. Pas ketemu, kalau memang jodohnya, itu katanya. Jadi kayak Batu Nangtung itu batu tulis. Jadi kayak apa? Bisa terbuka gitu sendiri gitu. Secara mitos ini ya, walau alam. Tapi batu itu sendiri sebenarnya kasat mata apa nggak bisa dilihat sama sembarangan orang nih? Kalau dari cerita masyarakat tuh, jadi kayak semacam apa? Nggak bisa semua orang bisa lihat gitu. Hanya orang-orang yang memang Tertentu aja yang udah pilih kali ya. Nah saya tuh memang apa ya, terhadap hutan Wates itu masih misteri. Jadi banyak cerita-cerita ini itu. Jadi banyak larangan bang kalau di hutan Wates tuh. Jadi nggak boleh, kalau semuanya naik ke hutan Wates tuh, kalau ada pacet tuh nggak boleh bilang pacet. Dari apa? Mantri. Ya memang agak lucu, tapi memang seperti itu. Jangan bilang. Jadi kalau Ambil darah. kalau kata orang-orang di sana tuh, kalau seumpamanya ngomong pacet itu bakal banyak keluar, mitosnya seperti itu. Nah, terus air juga nggak boleh kita bilang air, jangan. Atau haus itu jangan, kata mitos ya. Tapi harus diganti kata adig. Adig. Kalau sama kita ngomong air, mitosnya itu langsung turun hujan, seperti itu. Nah, selanjutnya Ya, kan tadi udah sepakat mau ke Batu Nangtung. Nah, kita dari Desa Jambu tuh berjalan, mulai trekking tuh 5 orang, dengan maksud memang kita hanya pengen ngelihat itu Batu Nangtung itu kalau ketemu, dan kita langsung balik lagi gitu. Itu kan lu padahal jalan lu sama Akamsi juga ya, 2 orang. Iya, 3 orang. 3 orang. 3 orang. Jadi Kisto, nah ini dua lagi nih saya lupa namanya. Kok tetep aja bego. Justru itu. Jadi yang saya nggak paham tuh, warga lokal tapi kok bisa tidak tahu gitu. Nah, berjalan terus kita ngelewatin beberapa bukit ya, beberapa bukit, sampailah kita di yang namanya Puncak Baru. Puncak Baru tuh kayak kayak ada bukit di puncak bukit, tapi ada agak lapang gitu. Udah agak terbuka. Sebenarnya kalau hutan Wates itu ketinggiannya maksimal berapa mdpl? 1200. 1200. Itu yang paling tingginya. Paling tinggi. Tapi memang vegetasinya udah rapet ya, jadi bener-bener tertutup gitu. Dan jarang banget orang yang ke situ. Jadi kalau gue lihat dari video lo sih, kayaknya sih asik juga. Bentukan hutannya, Iya. gue demen lah. Iya, karena Modelannya begitu. masih lestari lah. Ini. Nah, kita sarapan di situ itu di jam 10 lah, di jam 10. Sarapan yang disiangkan. Iya, sarapan yang disiangkan jam 10. Jam 10 pagi. Nah, di situ pun kan ada yang berlima kita ya. Ada 1 orang nih. Ada 1 orang tuh yang udah ngerasain perasaannya tuh nggak enak. Apa tuh yang dirasain? Ya pokoknya dia pengen pulang.
Tanpa ngejelasin. Oh. Jadi bahasanya udahlah saya balik aja. Jadi kalau itu kan sebenarnya di Puncak Baru itu. Puncak Baru itu sebenarnya persimpangan. Jadi ada yang dari tadi saya lokasi awal pendakian dari Jambu ya. Namanya Jambu, Desa Jambu. Kalau yang simpang satunya itu dari Timbang, Kampung Timbang namanya. Nah, Kampung Timbang ketemu di situ. Nah, dia pengen balik tapi bukan lewat jalur yang awal, bukan lewat Jambu lagi, tapi dia lewat Timbang gitu. Nah, kami kan agak bingung nih orang kenapa gitu kan. Turunnya pengen beda jalur ya? Bukan beda jalur, dia pengen pulang duluan. Iya, cuman turunnya lewat beda BC. Betul. Nah, kami tanya dia nggak bilang gimana gitu. Pokoknya pengen pulang aja. Tapi kan saya ngomong, ini kita berangkat bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng, dia bilang gitu. Sabar dulu lah, kita cari minimal dulu. Kalau emang pengen pulang harus ada penjelasan. Iya, sabar dulu lah, saya bilang gitu. Nah, kami berjalan lagi tuh setelah dari Puncak Baru tuh jalan lagi nyari batu nangtung itu. Yang saya nggak ngerti, ini teman-teman kan orang lokal, katanya pernah ke situ, tapi nggak ketemu, nggak menemukan yang kita cari gitu loh. Nah, apa dia sebenarnya nggak tahu, cuman indikasi mau manfaatin duit lu aja? Enggak. Itu teman saya. Nggak. Itu tuh lu bayar nggak? Enggak. Oh enggak. Itu teman-teman saya, teman-teman dekat saya. Oh, kirain gua lu kayak semacam sewa guide gitu. Enggak. Porter gitu ya, enggak ini. Ini teman-teman. Berarti emang warga lokal yang berteman lah ya. Teman. Nah, dia juga pemburu sebenarnya. Nah, ada yang saya agak janggal itu udah sekitar jam 2 atau setengah 3 itu kabut tuh kayak sore apa pagi? Sore. Sore. Nah, kita kan udah jalan tuh. Dari yang tadi kita makan terus jalan lagi tapi belum ketemu yang batu itu kan. Nah, yang kita temukan justru belum ketemu kan. Ada batu-batu tapi memang bukan batu itu gitu. Jadi udah batu-batu kayak memang kayak tua gitu, tapi batu biasa gitu, bukan batu yang kita cari. Nah, akhirnya kita jalan lagi. Nah, teman saya tuh yang pemburu ini coba dia akan mau nembak burung gitu kan, nembak burung, lihat-lihat gitu. Yang saya anehnya memang kabut, tapi kan kalau dengan senapan kan harusnya kelihatan ya. Ini awalnya kelihatan, tapi tiba-tiba kayak nutup shot gitu. Di teleskopnya. Kayak nutup kabut gitu, kayak ketutup gitu. Jadi nggak kelihatan. Dia bilang, kok jadi nggak kelihatan ya? Gitu. Nah, memang waktu itu kabut langsung tebel tuh. Nah, kita dilema tuh di situ, Bang. Kita dilema apa? Kan sebenarnya ada cabang tuh. Maksudnya ada cabang kalau lurus naik terus, atau kita kiri itu ternyata itu kan ke sungai. Teman saya kan memang udah seperti yang linglung lah. Jadi mau maju ke depan meneruskan, dia nggak yakin mau kemana, mau balik lagi juga kayak katanya sih jauh. Tapi kalau feeling saya memang dia udah lupa arah gitu. Karena memang waktu itu udah kabut udah nutup, udah tebel. Nah, akhirnya kita pilih jalur yang ke kanan itu, ke kanan ke bawah. Ternyata itu jalur sungai, Bang. Nah, kita telusur. Beda dengan jalur awal ya? Iya, beda dengan jalur awal. Dan yang ke sungai itu jalurnya itu semakin menyempit. Memang kayak udah hampir ketutup lah ceritanya gitu. Terus kita telusuri, sampailah saya di tempat yang disebut sama teman saya itu pangleseran. Kalau bahasa Indonesianya itu perosotan. Jadi orang warga sekitar itu di situ tuh menyebut daerah itu daerah pangleseran. Nah, awal saya tersesat tuh di situ ya, maksudnya saya tuh jalan gitu kan beriringan gitu, karena kan itu kan kayak punggungan, Bang, bawahnya tuh jurang, karena kan terjal ya, kalau ke sungai itu pasti kan terjal gitu kan, miring terus.
nggak tahu kenapa saya kayak kehilangan fokus bang. Kira fokusnya gimana tuh? Ya pokoknya kayak pikiran saya tuh kemana-mana gitu. Ini gimana ya gitu kan. Ini udah sore, kita belum balik gitu kan. Kita malah nyari jalan yang lain gitu, bukan kembali ke jalan yang sebelumnya gitu. Saya bertanya-tanya gitu. Tapi lu sempet lu ungkapin ke temen-temen lu tuh? Ya sempat. Cuma alasan mereka kalau kita balik lagi dengan jalan yang sama itu terlalu jauh, bahasanya gitu. Itu belum saya bisa terima dengan logika saya gitu loh. Ya sedangkan jalur yang baru ini dia yakin apa enggak? Nah itu dia. Dia tahu enggak? Itu dia. Tapi karena dia warga lokal saya masih yakin gitu kan. Ya udah kita ikutin aja gitu kan. Nah teman saya yang namanya Mang Asja ini juga udah khawatir sebenarnya. Dia udah, waduh ini gimana ya, besok mau kerja ya gitu. Dia kan memang petani gitu ceritanya. Teman saya Mang Asja itu punya kebun cabe yang harus ibaratnya tiap pagi dia terus harus tengok gitu. Ya udah Mang, jalanin aja dulu, nanti juga sampai kok, dia bilang gitu. Nah terus kita turun sampai di Pangleseran itu. Jadi ada itu kayak jalan tuh gini bang. Jadi kayak ada aliran air kan, kalau saluran air gitu kan. Jadi kayak dari sini cekungan, dari sini cekungan, bawahnya itu ke sungai itu kayak air dari atas gitu. Nah tapi ini ke punggungan saya jalan karena kecil, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba planting bang. Siapa yang planting? Saya. Loh. Saya keplanting. Yang saya rasakan tuh kan saya nggak pakai sepatu, saya pakainya pakai sandal gunung gitu. Kalau sandal gunung kan kalau licin tuh agak goyang ya. Kalau ya, gripnya kurang sandal gunung. Enggak, kalau gripnya iya, cuma ini kayak becek jalan tuh. Jadi si lumpur-lumpur tuh naik ke bawah antara sandal sama telapak kaki. Nah terus kan tali-talinya juga kalau nggak kenceng kan goyang tuh. Nah itu tali-talinya tuh kayak nggak kenceng bang. Jadi saya kayak kaki tuh kayak keplanting gini loh. Kaki tuh kayak terkilir, kebanting saya. Padahal tuh jurangnya 3 meter bang. Itu jurang 3 meter. Wah saya udah pasrah tuh bang. Bayangin lah 3 meter. Kepala dulu bang. Bener bang. Kepala dulu, di bawah tuh batu-batu. Bukan aliran air yang gede gitu, bukan. Di bawah tuh batu bang. Saya berosot set tuh kepala dulu. Alhamdulillahnya kan ini pakai tas agak gede ya. Jadi tas dulu. Oh kayak gua waktu di Bongkok itu yang gua merosot, ya itu penyelamat gue ya, keril gue tuh. Jadi tas itu kan ketarik ke bawah ya. Jadi ini ngeduluin kepala tasnya. Karena kan ini ketarik gini, nunduk kepala, jadi nahan. Jadi ini alhamdulillahnya kepala nggak kena ke batu gitu. Sama persis yang gue alamin kayak di Bongkok. Kalau di Bongkok apa keplanting? Gue jatuhin gue awalnya kan begini nih, posisi gue begini, lagi mau jangkau akar. Kan begitu ini dapet, gue langsung keplanting. Nah gue langsung keplanting menghadap ke langit. Iya sama ceritanya. Gue merasa tuh jadi dengan keril. Tapi keril di bawah gue. Abang kan lebih tinggi malah. Iya, gue lebih vertikal begini. Tapi yang bikin saya cedera adalah karena kaki saya terkilir dulu, maksudnya kan ini saya jalan di sini ya. Ini jurang di kiri. Jadi saya jalan begini, ini keplanting ini kaki saya tuh ke tekuk gitu loh bang, ke samping. Terus kebanting. Saya dibangunin kan, teman saya udah khawatir kan, turun semua tuh ke bawah. Wah nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Cuma tuh kayak kosong pikiran saya tuh, jatuh tuh kayak kosong gitu. Terus saya bangun, malah ketawa-tawa saya, nggak apa-apa, ketawa gitu. Tapi mungkin teman saya agak ngeliat saya kok aneh gitu. Orang jatuh kayak gitu kok 3 meter, kepala dulu kok ketawa-tawa gitu kan. Bangunin, pas bangun, wah saya lihat kaki, waduh. Pegel sakit gitu. Saya lihat kesleo bagaimana? Ini bergeser lutut bang. Bergeser ke sini. Kelihatan, cuma nggak begitu bergesernya tuh nggak begitu jauh banget gitu. Nah,
Awalnya kan karena apa ya? Karena cuaca di hutan tuh dingin. Nah, jadi nggak begitu terasa nih bang. Kaki itu walaupun ini masih bisa dipaksain gitu. Kita telusuri turun terus ke bawah. Akhirnya kita sampai ke sungai. Masih dipaksain jalan tuh ya? Harus dipaksain memang, waktu itu masih dipaksain. Lu nggak minum obat painkiller gitu nggak? Nggak ada, boro-boro bang. Orang saya niatnya cuma apa? Bukan mendaki yang serius kok, cuma mau tektok doang. Persiapan juga kurang. Nasi juga udah nggak ada itu bang, udah habis tuh nasi. Jadi nasi tuh nasi nggak ada logistik ya? nggak ada. Nasi itu cuma sebungkus. Boro-boro bawa kompor, nggak ada. Cuma ya minum aja masih. Nah, Ya orang pikiran sore ntar makan di BC. Iya. Nah kita kan nggak ada BC juga di sana, mana ada, itu kan bukan hutan yang memang komersil ya. Ya paling-paling pikiran lu begitulah. Iya. Nah gitu. Akhirnya sampai ke sungai. Nah saya pas di sungai itu kayak terkagum-kagum ya ngelihat, maksudnya. Jadi kayak ada cerukan gitu, ada cerukan. Jadi sungai terus belokan sungainya gitu, di sini ada cerukan. Di situ kayak ada pohon-pohon, terus kayak tambungan airnya di situ lebih banyak. Terus ada pohon-pohon, cakep lah. Saya bilang gini sama Bang Asja, Bang, indah banget ya, saya bilang. Maksudnya kayak ada tampungan air, terus kan apa dia air kan sungai kan berbelok gitu, terus di situ nampung dulu baru turun ke bawah. Terus ada pohon-pohonnya cakep, indah ya Bang, saya bilang gitu. Dia langsung ini bang, langsung udah ayo gitu. Suruh cepet-cepet saya gitu maksudnya. Ya mungkin dia khawatir kan, karena takut mungkin pikiran saya kosong gitu. Karena memang kayak lu kayak semacam terhipnotis dengan view-nya gitu itu ya. yang dia khawatirin sama dia. View yang ciptaan makhluk. Ya walau alam lah. Ya, mungkin seperti itu. Jadi dia khawatir. Nah, padahal kalau lu sendiri ngerasain gimana? Lu terpengaruh dengan sesuatu apa murni kekaguman lu? Sebenarnya kalau saya pribadi saya rasain tuh lu sadar kagum, enggak? Kagum. Tapi lu sadar? Sadar. Tapi kagumnya itu apa ya maksudnya? Ya mungkin kata teman-teman saya, ngapain sih kayak gitu harus disebut-sebut ini gimana gitu. Lebay lu. Gitu mungkin ya. Nah, sampailah kita di situ. Kita berembuk nih. Di situ ini mau gimana? Mau melipir lewat sebelah sungai, kan sungai itu enggak benar-benar langsung sungai gitu ya, pasti kan ada rawa-rawa gitu. Atau mau naik lagi nih, naik lagi kita kembali jalan yang kita berangkat, itu udah jam 6 bang. Tapi pada bawa headlamp? Enggak. Nah, pakai HP bang. HP 1 coba bayangin. Kan yang bawa HP cuma saya doang. Yang lainnya kagak? Yang lain enggak. Headlamp juga kagak? Headlamp enggak. Cocok. Memang tanpa persiapan benar-benar itu. Kita rembugan. Nah, kita coba naik lagi deh. Kan itu melipir dulu. Kita naik nih ke atas nih, naik lagi. Nah, ini kaki saya udah bengkak. Udah bengkak, udah sakit. Tapi saya tetap paksain coba naik. Nah naik ini kan turun sama naik ini ya, maksudnya ya memang sama-sama sulitnya, tapi kalau naik kan benar-benar merosot gitu ya, karena si tanahnya itu kan licin bang, gembur. Jadi kalau naik, jadi kaki itu turun lagi, merosot lagi gitu. Apalagi dengan kaki saya seperti ini, saya sampai ngeluh, benar-benar ngeluh itu. Kan yang minta naik itu yang itu bang, yang minta pulang itu, ingat nggak? Yang minta pulang, dia minta naik ke atas. Kita ikutin tuh naik, tapi kok semakin aneh dia. Jadi naik tuh malah dia cenderung ke kiri. Kalau ini kan harusnya kan dia ke atas lurus gitu. Ini kok ke kiri menuju ke kayak tebing gitu. Kayak tebing tuh maksudnya ini sungai. Ini kita naik dulu kan. Harusnya kan ke atas sini. Dia malah ke kiri gini, kayak ini di tebing sini tuh ke bawahnya udah jurang. Nah, sebenarnya rute yang trek terlihat jelas yang ada jejak-jejak manusianya yang nggak ada. Mana yang lurus gimana? Nggak ada.
Apa yang bener dia Nggak ada trek ikutin? manusia, nggak ada. Nggak Udah ada. benar-benar apa namanya? Jalurnya tertutup dia, Tertutup. udah samar ya. Udah samar. Karena satu ya memang udah maghrib, kedua Jarang orang lewat situ. nggak ada orang lewat, nggak ada. Saya jamin nggak ada orang lewat ke situ. Ya ibaratnya kayak macam salah Kalimati aja, sekian minggu nggak ada yang lewat, ya udah hilang tuh jalur. Salah Kalimati kan masih mungkin dalam sebulan sekali tuh masih lewat ya. Iya. Ini yang ngecek, mungkin yang satu ngecek tahun pipa. setahun sekalipun mungkin ini nggak ada, karena emang nggak ada kepentingan gitu, kecuali mungkin yang Jadi kalau di salah Kalimati itu kan masih ada kepentingan orang ngecek pipa kan. ya kalau ini nggak ada apa, kecuali pembala kayu mungkin, tapi kan jarang dan terlihat masih utuh gitu kayu-kayunya. Nah saya nanya ke orang ini, kamu tuh mau kemana? Saya bilang, apa kamu nggak ngerasain kaki saya udah seperti ini? Enggak kok, sampai situ doang tuh katanya gitu. Jadi naik ke kiri, ternyata di situ ada kayak dataran, kayak datar lah, agak-agak ya buat istirahat di situ bisa lah gitu. Nah akhirnya kita di situ, kita berembuk nih, ini mau gimana ya, apa mau lanjut atau mau bagaimana? Nah akhirnya kita putusin di situ tuh, lanjut tapi turun lagi ke sungai. Lanjut maksudnya lanjut turun, maksud lanjut Menyisir sungai pulang bukan lanjut nerusin perjalanan yang ke atas, enggak. Apa tadi batu itu? Iya enggak, balik lagi kita ke sungai lagi, balik lagi ke sungai. Akhirnya dengan saya tertatih-tatih kaki kan, sampai kan kalau semuanya di sungai-sungai kayak gitu kan bang, jadi semakin ke bawah itu sungai itu semakin menyempit bang, bukan semakin luas. Semakin menyempit seperti ini nih. Kalau ini kan ini apa namanya, ini bukit, ini kan sungai. Jadi bukan seperti ini, malah jadi mingkup gini. Otomatis yang si aliran air kan semakin turun terus, jadi banyak curug, banyak air terjun. Iya. Nah, kan saya tersiksa nih, maksudnya karena memang kaki udah nggak kuat kan, sampai saya dipegangin turun dari batu ke curugan tuh, sebelahnya kan curugan, sebelahnya Jadi batu. lu ngikutin aliran sungai. Aliran sungai. Akhirnya. Salah. Jelas salah, tapi memang karena waktu itu udah nggak ada pilihan, ya udah kita coba gitu. Nah akhirnya Itu banyak kasus kematian karena mengikuti aliran sungai. benar itu benar. Ujung-ujungnya ditemuin di dasar jurang, Iya, dasar air terjun. ya paham. Ya paham. Karena memang waktu itu tidak ada pilihan. Akhirnya kan ini yang saya nggak paham. Mending lu ngelewatin punggungan, lewatnya lewat punggungan. Iya, paham. Nah, ada yang saya aneh gitu kan. Yang tadi saya bilang tuh di awal, kalau ke hutan ini jangan jangan bilang air kan, harus diganti namanya adig. Walau alam ya, itu terbukti bang. Maksudnya pas saya di sungai itu sama teman-teman, kan sungai itu ini ya kan deras gitu airnya. Terus khawatir, teman saya tuh khawatir, ayo gimana nih mau lewat sungai terus apa kita naik aja, karena kan khawatir banjir bandang ceritanya itu. Karena kan semakin sempit gitu. Jadi kalau sampai banjir bandang kita mau lari kemana gitu. Nah, ayo gimana nih, takut airnya banjir bandang. Itu bang, nggak ada 5 menit bang, gerimis langsung. Ini walau alam ya, ini gerimis langsung. Wah mungkin ya karena memang kalau di hutan kan kita bisa menebak kan. Cuma kalau dikait-kaitkan ya seperti itulah. Itu mitos sih, mitos. Itu salah satu cerita uniknya. Nah kita lanjut Itu ya. sih bisa emang kejadian mitosnya terjadi, bisa juga faktor alam. Iya. Ya kita meyakini faktor alam aja lah. Nah, terus kita jalan, kita susui terus, itu sampai jam 9 bang. 9 malam. 9 malam. Dengan kondisi 5 orang 1 HP. 1 HP. Penerangan. Penerangan. Cakep. Nah terus
sampai jam 9, terus kita berunding lagi nih, ini mau bagaimana nih, mau diterusin atau mau bagaimana. Kita khawatir juga banjir bandang kan. Nah, akhirnya kita lalu jam 9 tuh masih di sungai tuh? Masih di sungai Bang, dengan keadaan kaki sakit, bengkak, lapar, karena memang makan tuh tadi jam 10 terakhir di Puncak Baru itu yang tadi saya bilang. Jam 10 tuh makan tuh, karena kita pemikirannya jam 3 turun terus makan di bawah gitu kan. Ternyata seperti itu. Akhirnya kita putuskan naik. Di situ ada kayak dataran sedikit lah, buat ini bisa lah buat 5 orang gitu. Nah, akhirnya kita buat bipak Bang, dari kayak pohon-pohon pohon-pohon pakis gitu digabung, terus dibuat kubu-kubukan. Oh, nggak ada yang bawa ponco gitu? Nggak ada sama sekali, bener-bener itu. Akhirnya kita nginep di situ Bang. Dengan baju basah, terus lapar juga, paling cuma minum, rokok masih ada. Untuk penerangan kan nggak mungkin tuh senter HP lu hidupin terus. Enggak, kita alhamdulillahnya tuh kan di bawah, kalau di hutan itu tuh kayak ada tanah kayu-kayu yang udah lapuk tuh, tapi ketutup tanah. Jadi kalau hujan tuh nggak begitu basah. Nah, pas teman saya kan bawa golok tuh, nyongkel, oh ini ada kayu nih, tumpukin, terus dikasih perapian gitu ya? Iya, bikin perapian. Alhamdulillah nyala sampai pagi itu, nyala. Dan yang saya rasain, saya sempat ngomong ke Mang Asja, kan saya tidur gitu sambil ngelusin kaki, kok nyaman ya, saya bilang gitu, kok nyaman ya ini ya gitu, maksudnya nggak ngerasa tersiksa apa gimana gitu, kok rasanya enak, nyaman gitu. Mang Asja diam aja. Padahal kondisi lu kaki lu sakit. Iya, ya mungkin udah agak aneh sih Mas ya. Nah, terus yang saya nggak ini lagi cerita dari Mang Asja tuh, dari ini kan sungai, ini tempat kita tidur, di sana kan tebing tinggi gitu. Dia ngelihat kayak ada mata gitu merah, tapi satu. Ya wallahu alam ya, itu mungkin hewan ya gitu atau gimana, tapi kalau hewan juga kan 2. Iya, itu satu, nggak tahu. Itu satu doang. Mencorong itu jauh, cukup jauh. Tapi katanya jelas itu kayak mata masih merah gitu. Mata atau bola lampu, saya kurang paham juga. Tapi ya seperti itu kata dia. Nah, sampailah pagi. Ini yang saya agak aneh juga. Di hutan tuh kan biasanya kalau pagi tuh ramai ya burung ya. Pastilah ramai gitu burung tuh. Ini nggak ada sama sekali suara burung Bang. Itu janggal bagi saya. Kenapa ya gitu, saya bangun di hutan yang segini lebatnya kok nggak ada suara burung gitu. Ya udahlah gitu kan. Suara hewan apapun nggak ada gitu. Nggak ada. Itu yang saya agak. Ya monyet kan biasanya juga pagi kan beraktivitas. Iya. Ini ya jangan monyet lah, burung tuh pinggir-pinggir sungai tuh banyak harusnya. Kalau pagi tuh pasti pada berkicau. Ini enggak. Itu yang saya nggak ngerti itu. Udah kita prepare tuh beres-beres, yang itu diruntuhin, terus dikubur lagi ini perapiannya. Kita turun lagi ke sungai. Nah, kita terusin kan, jalan lagi kan, seperti itu kan, saya digendeng terus kan, ditarik, dipegangin gitu kan, sampai benar-benar kita pada posisi lapar banget Bang, itu jam berapa itu, jam 10 kalau nggak salah, jam 10 siang. Nah, akhirnya kita melipir dulu tuh ke pinggiran sungai kan. Kalau di hutan tuh ada pisang hutan ya, pisang hutan. Itu berarti itu udah hari kedua tuh ya? Ya, itu hari kedua. Pisang hutan tuh. Nah, teman saya kan inisiatif, dipotong, diambil jantungnya tuh, hati pisang tuh, yang paling dalam tuh Kang, yang paling muda. Di bagian batang? Bukan, di bagian pohonnya. Iya, di bagian pohon. Nah, dibelah, di hatinya diambil gitu, yang paling mudanya. Dimakan mereka. Ya, kalau jantung pisang kan beda lagi, yang bakalan jadi buah. Nah, kalau jantung di atas. Dimakan sama mereka kan. Saya juga
lapar banget kan, saya cobain tuh, saya makan. Ya sepet-sepet gitu sih. Nggak kuat saya. Kalau nggak diolah dulu ya rada-rada sepet. Iya, bukan nggak ada rada-rada sepet, bang, sepet banget. Saya nggak kuat, nggak masuk saya. Jadi saya keluarin lagi, nggak kuat. Ya kalau darurat masih sedikit masuk. Nah, Iya, ya. cuma kan nggak kuat. Gimana mau muntah kok? Memang perut kosong dikasih yang seperti itu dan nggak terbiasa gitu kan. Nggak kuat saya. Hanya saya tahan lapar aja udah. Nah, setelah itu kan udah mereka mungkin udah mengganjal ini ya perut gitu kan, buat pengganjal. Itu jalan lagi. Kalau kondisi begitu sih harusnya lu bisa beradaptasi. Iya, tapi ya kalau kayak gitu gimana saya? Ya maksudnya muntah lagi saya gitu, maksudnya keluar lagi nggak bisa. Ini ya lanjut. Nah, akhirnya kita jalan terus melewati curugan tapi memang bukan curug-curug yang tinggi ya. Lu tuh nggak sarapan tuh ya? Sarapan gimana? Nggak ada Ya, sarapan. kalau temen lu kan sarapan gedebong. Iya, saya enggak. Nah, terus jalan kan kita susuri sungai dengan kaki seperti itu. Ada dilema yang dipikirin sama teman saya tuh. Ini kalau diterusin terus, jadi ada satu sungai yang memang gede. Jadi setelah kecil terus gede gitu. Jadi mungkin berapa 1 kilo atau 2 kilo gitu dari situ. Dia khawatir kita nggak bisa nyebrang karena satu dalam, terus airnya deles gitu. Jadi udah nggak ada naik, nggak mungkin karena udah tebing tinggi kayak gitu. Nah udahlah coba dulu. Akhirnya kita coba terus telusuri. Nah ada yang saya benar-benar sampai sekarang masih keingetan aja bang. Itu benar-benar di luar nalar lah kalau bagi saya. Kan kita itu berlima ya, berlima. Nah jadi kan kalau di sungai itu kan banyak batu-batu gede tuh, batu gede. Dan logikanya itu kan kalau dia banjir bandang pasti kan batu tuh pasti apa namanya ya, bersih lah maksudnya. Nggak tanah pun nggak ada yang di atas batu gitu. Maksudnya tanah tuh nggak ada yang tertinggal di batu, pasti bersih lah karena itu memang satu aliran sungai yang memang bening. Terus apalagi kalau badai pasti yang ada di atas batu tuh nggak ada. Ada yang saya lihat tuh memang benar-benar janggal gitu. Jadi saya Gimana tuh? ya kita kan jalan gitu kan. Saya kan tengok kanan, tengok kiri. Ada satu batu di situ lumayan gede lah dibanding yang lain. Di batu-batu yang lainnya tuh bersih, nggak ada apa-apa. Tapi di batu itu ada batu yang seperti disusun bang. Jadi kalau ini batu nih, ini batu. Jadi Ditumpukin secara sengaja gitu ya? ada batu kecil di sini bang. Bukan ditumpuk, jadi dia kayak muter gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai jumlah. Disusunnya melingkar. Acak sih, acak, tapi dia seperti teratur gitulah acaknya. Jadi bukan melingkar, bukan bentuk seperti, tapi agak ngacak tapi teratur gitu, kayak ditata gitu. Jadi saya langsung tek, kok bisa ya aliran seperti ini? Kok ada batu yang di tempat lain, batu lain tuh nggak ada, hanya di batu ini doang. Ada 5 lagi. Saya langsung kepikiran, ini jumlah personil saya 5. Ya, cuman karena bentuk batu yang lain nggak datar kali, makanya nggak ada Datar beneran. bang, datar. Makanya saya ngerasa aneh tuh kan, saya memperhatikan satu-satu batu tuh, bentuknya hampir sama. Cuma kok di batu itu doang yang ada batu kecil-kecil bang segini. Logikanya kan kalau semuanya di aliran sungai seperti itu pasti kesapu gitu. Ini enggak, dan bentuk dan formasinya juga kayak teratur gitu. Yang Kayak di pikiran lo batu ini perwakilan dari lo berlima nih. mungkin. Jadi saya langsung tek seperti itu. Ini saya personelnya 5. Di batu itu kok ada 5 gitu, seperti ini nggak mungkin kalau semuanya orang sengaja nyimpan batu ada 5 di situ, nggak mungkin gitu. Karena sungai ini memang jarang lah, maksud saya bukan jarang,
sangat jarang banget orang ke situ gitu. Terus kan saya kepikiran terus jalan, tapi saya nggak ngomong apa-apa sama teman, cuma jalan aja gitu. Dan memang sungai itu indah banget bang. Ini tebing tuh, jadi kayak batu-batunya itu yang di tebing-tebing itu kayak apa ya? Kayak ukiran-ukiran gitu, kayak ornamen-ornamen gitu. Kalau dilihat secara saksama tuh. Grand Canyon kali ya? Iya, hampir lah seperti itu. Kayak Grand Canyon. Jadi batuan-batuan berwarna, Iya, coklat, bertekstur, gitu ya. cakep bener. Saya malah pingin kesana lagi gitu, maksudnya pengen nyobain jalur sungai itu gitu kan, ngeliat lagi kapan-kapan lah. Nah, terus kita susuri lagi kan. Wah, kita udah berharap itu segera sampai gitu kan, karena udah jam berapa itu, udah lewat duhur, jam 1 lah, jam 1 terus kita lanjut terus kan. Nah ini mulai kelihatan nih dari atas tuh, jadi hutannya tuh vegetasinya berbeda bang. Jadi yang ini vegetasinya rapet, terus agak maju lagi agak jarang. Nah teman saya udah mulai, itu kan pohon-pohon warga gitu di sebelah kanan tuh. Ya, kandang udah mulai ini. Bagus tuh ya. Tapi kita masih belum tahu nih naiknya di mana gitu. Masih bingung posisi kita di mana. Posisi di mana. Akhirnya alhamdulillah teman saya Mang Asja ini tuh sebelah kiri kayak jalan gitu. Jadi kalau ke kanan tuh lebih tinggi, kalau yang ke kiri tuh agak landai gitu. Jadi kayak udah kelihatan kayak kebun warga gitu bang. Akhirnya kita ya masuk gitu kan, dengan senang hati gitu kan, senang banget kita nemuin jalur gitu kan. Akhirnya kita masuk ke situ. Oh iya benar, kebun warga bang. Jadi udah ujung kampung gitu, ujung kampung. Terus kita jalan, ternyata bang, apa itu? Itu kampung itu bukan kampungnya kita waktu lu berangkat. Bukan. Itu seberangnya jauh bang. Jadi kalau semuanya apa ya? Kalau semuanya di iniin tuh, jadi saya berangkat dari sini nih, berangkat dari kiri ini. Saya kan naik terus ke atas. Jadi saya tuh muter bang, muter ke sini. Nah jatuhnya di sini. Ini kampungnya saya berangkat, ini kampungnya saya turun. Jadi ini masih jauh ini. Di sini ada kebun pinus, ada apa? Ada sungai, ada kebun-kebun banyak. Mungkin sekitar kalau jalan kaki itu 1 jam. Jadi saya tuh kayak diputar aja tuh sama teman-teman tuh. Nah terus kita masuk ke kampung itu kan, karena udah lapar banget kan. Cari kita warung, langsung lah beli mie rebus tuh, sekalian minta sama nasinya. Sama yang punya warung ada nasi ngebut, kita cerita kayak gini, cerita habis, ini bu, ini habis kesasar gini ya. Oh iya, langsung dikeluarin tuh nasinya, baik banget sih ibu tuh, keluarin nasinya, terus kita makan, terus kita bayar kan, udah kayak gitu kan. Teman saya kan udah tahu kalau kampung ini namanya, kalau yang kita berangkat tuh namanya kan Jambu, Desa Jambu. Ini desanya Desa Tembong namanya bang, Desa Tembong. Kecamatannya juga udah beda itu. Nah akhirnya kita jalan balik ke kampung yang Jambu itu. Jalan balik karena saya udah ketatih-tatih kan, udah nggak kuat. Adalah motor gitu kan, saya diojekin. Lu doang tuh? Aku doang, karena aku ngomong yang sakit kan. Sebenarnya aku nggak mau, sebenarnya aku pengen jalan aja, tapi teman-temanku nggak ini, kasihan kali. Nah aku anterin ke ujung jalan itu, ujung jalan yang menuju ke sungai itu lagi sebenarnya, cuma udah di bawah jauh. Jadi kita kalau mau ke kampung yang Jambu itu, kita harus nyebrangin sungai yang sama yang tadi kita kesasar, nyebrang tapi udah jauh di bawah. Nah saya turun itu, terus teman-teman nggak lama terus nyampe. Nggak sampai ke tempat di start awal. Nah itu bang, jembatannya udah keputus karena banjir bandang tahun berapa gitu, sampai sekarang masih belum disambungin lagi. Jadi motor tuh kalau yang bukan motor trail itu nggak bisa, karena kan batu-batu terus lumayan dalam juga. Akhirnya
Setelah itu sama bareng teman-teman jalan lah ke Kampung Jambu itu, jalan ada mungkin Dulu nungguin sekitar situ sendiri ya dong. iya ya, nggak lama sih, paling 20 menitan jalan kan, naik lagi kan, lewatin sawah gitu kan. 1 jam perjalanan ke Kampung Jambu itu sampai ke rumahnya itu si Kisto itu. Kamu akhirnya. Enggak, maksudnya kita kan berangkat dari rumahnya teman saya itu namanya Kisto itu di Jambu tuh. Nah, kita balik juga ke situ juga. Setelah sejam berjalan dari sungai itu, udah rame Pak. Rame apa tuh? Ya rame, ada istri saya, ada warga situ. Hah? Oh dia gini, lu tahu lu jalan ke situ? Loh ya tahu kan, saya memang udah terbiasa ke situ. Maksudnya kalau mau mencari burung bareng ini teman saya Kisto, saya bilang kan suka ada videonya tuh. Enggak, dia pernah saya pernah ajak ke situ. Dan itu Kisto tuh kan warung tuh, dia jualan apa, gorengan apa, jadi pernah saya ajak istri saya, anak saya ke situ main. Jadi ya udah, kalau ada kejadian kayak gitu ya dia udah nggak lupa, pasti inget rumahnya gitu. Ketemu istri saya, ada istri saya, terus ada adik saya, terus ada warga juga beberapa lah di situ. Warga sekitar situ ya. Warga sekitar situ, karena kalau sampai malam kita belum balik, itu mau disusulin, dicari gitu ke hutan itu. Nah terus kan ketemu istri, udah aku minta maaf kan, aduh maaf gini gitu kan. Nah akhirnya kan ngumpul di situ sebentar, bubarlah kita. Saya pulang, terus Mang Asja juga pulang ke rumahnya. Cerita masih berlanjut nih Bang. Sampai ke rumah itu saya tuh bener-bener, ya memang saya langsung mandi itu. Saya langsung mandi, tapi bener-bener dinginnya tuh luar biasa Bang. Bener-bener nusuk ke tulang. Biasanya di rumah lu temperaturnya gimana? Temperaturnya dingin juga. Bukan di rumah saya, itu saya kan masih sama mertua. Jadi saya pulang ke rumah mertua. Saya belum punya rumah waktu itu. Kan rumah mertua saya juga di dataran tinggi juga, dingin juga. Cuma itu setelah saya mandi, saya baru pertama ngerasain dinginnya seperti itu Bang. Dingin, bener-bener gigil Bang. Ya mungkin karena lu masuk angin sebelumnya, karena kan makan. Iya bisa juga. Cuma maksudnya yang saya rasakan tuh bener-bener gigil, terus gigi tuh sampai tek gitu. Ya baru pertama seperti itu. Nah kan kaki kan sakit ya, bengkak. Terus saya manggil tukang urut, mbok namanya, dipanggilnya si Mbok. Ya pijit terus kan, tapi saya tetap menggigil, dipijit tuh menggigil gitu. Setelah dia pijit dia ngomong ke saya, oh ini mah ada yang ngikut katanya gitu. Dia bilang seperti itu, ini mah ada yang ngikut apaan? Ya pokoknya yang dari hutan itu ada yang ngikut ya gitu. Itu Bang ceritanya. Dia cuma bisa ngeliat doang tuh. Nggak tahu saya, dia bisa ngelihat apa bisa merasakan, saya kurang paham, tapi dia bilang seperti itu. Bisa ngeliat doang, iya. Cuman nggak bisa ngusirnya. Ya, mungkin. Nah terus setelah itu kan saya 3 hari itu masih belum sembuh Bang. Akhirnya saya bawa ke tukang urut yang memang khusus tulang, baru itu udah agak enakan. Nah, jadi itu lu perjalanan estimasi tektok, jadi lu 2 hari ya di hutan ya? 2 hari. Jadi berangkat pagi, terus sampai ke rumahnya si Kisto tuh maghrib, jam 4. Pas hari kedua jam 4 sore dah ya? Sore. Jadi 2 hari semalam jadinya. Yang niat awalnya saya tektok, bukan tektok sih namanya, ya udah main lah. Iya, logistik juga dipas-pasin. Sore kira-kira makan di warung. Iya, dipas-pasin karena memang tujuannya naik sampai jam 2 jam 3 balik gitu. Kenyataannya kok seperti itu gitu. Benar-benar nggak nyangka banget akan seperti itu. Itulah kejutan alam.
Itu beda kejutannya. kejutannya. Kayak gue dulu yang ngalaminnya begitu. Iya. Yang tiba-tiba gelap, lu nggak bisa ngeliat. Ya, itu kejutan yang nggak bisa dilupakan, benar-benar saya teringat terus itu. Nggak teringat, nggak bisa dilupakan. Dan ini juga Bang, ada kejadiannya gini. Pas saya kesasar, itu kan adik saya kan nemuin kiai. Karena kan memang saya izinnya kan cuma sampai sore terus balik lagi kan. Ternyata nggak balik, malamnya kan keluarga khawatir kan. Akhirnya adik saya ke kiai kan, nanya-nanya gitu. Ini sebenarnya gimana nih, kakak saya gimana gini. Oh iya, kakaknya itu nyasar katanya. Tapi ada teman-temannya kok katanya. Ada teman-temannya, maksudnya belain lah, bantuin gitu. Aman, selamat tuh aman gitu. Seperti itu. Sampai adik saya itu nemuin kiai. Karena saking khawatirnya ya. Tapi setelah lu pulang, lu nggak proses untuk, kan katanya ada yang nempel di lu nih. Proses untuk melepaskannya lu bagaimana tuh? Nggak aku apa-apain. Oh, lu nggak ke ruqyah, nggak gitu-gitu, nggak ritual. Saya sangkaannya saya justru apa si Mbah ini, maksudnya bilang ada yang ikut tuh udah sekalian dilepasin gitu kan, nggak tahu juga kan, itu kan udah bukan apa namanya, nggak kasat mata lah, kita nggak tahu. Taruhlah dia sekedar menolong tanpa diketahui orang. Iya, bisa seperti itu. Itulah Bang pengalaman aku yang nggak bisa terlupakan. Jadi pelajarannya dari perjalanan lo yang rencananya TikTok, terus ternyata harus ditempuh dalam waktu 2 hari 1 malam tanpa logistik. Itu kira-kira apa lo yang lo pikir salah dari itu? Ya yang pasti kalau kita mau mendaki, satu memang harus mempelajari apa konturnya dulu ya, maksudnya ya, secara alamnya di sekitar. Terus yang kedua justru apa kita harus ya memang itu harus benar-benar tahu bahwa teman kita itu yang kita ajak warlocknya itu apakah memang benar-benar paham atau sekedar tahu gitu kan, atau sekedar KTP doang nih, warga lokal yang cuman jarang gaul. Iya. Yang ketiga itu perencanaan harus matang, walaupun mau TikTok ya, perencanaan logistik dan peralatan minimal tuh flysheet harus bawa kalau semuanya TikTok ya. Kalau semuanya TikTok pun flysheet harus bawa. Minimal logistik ya 1,5 hari lah, jangan di ya, kalau buat 2 hari juga ya kalau kuat. Iya, logistik ya pastinya tentu. Nah, beras tuh harus bawa, kompor harus bawa gitu. Dan kalau yang mie itu juga harus agak banyak gitu. Nah, terus itu yang pada saat kejadian itu kan lu udah sering naik gunung kan? Bukan baru pertama kali explore gunung kan? Itu belum juga sih, tapi kalau ke Selamat udah. Udah berapa kali lu naik gunung tuh sebelum kejadian itu? 3 kali, tapi waktu kuliah. Tapi kalau masih bego aja. Tapi kan waktu kuliah dulu kan tenda aja pakai terpal Bang. Satu pakai terpal, kedua pakai celana jean juga. Ya. Terus dulu. Itu kan zaman dulu. Celana jean juga, terus jaket juga yang tipis. Terus satu lagi apa? Kayak bawa keril aja masih digendong berdua Bang. Jadi bukan dipakai 1 orang, digendong berdua, saking benar-benar jadi tandu. Parah banget tuh. Ya itulah seperti itu. Itu setelah itu barulah saya naik ke Pak Suryadi itu ke Cermai. Tapi kan pas kejadian lu di hutan Wates itu lu sebelumnya udah pernah ngalamin 3 kali pendakian. Iya, udah 3 pendakian, tapi kan ngasal juga, nggak bener-bener terorganisir. Teman-teman saya juga bukan orang yang pengalaman. Oh, maka berangkat aja gitu. Sama aja sebenarnya waktu itu juga nggak ini. Pendakian sebelumnya lu dikasih nikmat. Gitu Bang, pengalaman saya yang nggak bisa dilupakan itu cerita saya di hutan Wates, di perbatasan ya. Di 3 perbatasan ya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes.
Ini sebenarnya walaupun ini jadi pengalaman bagi saya, pengalaman berharga sih, nggak bikin kapok sebenarnya. Saya setelah itu mungkin selang setahun lah setelah itu saya naik lagi, tapi bukan jalur itu. Jadi kalau hutan lotus tuh gini bang, ini semuanya ini Cilacap, ini Kuningan, yang sebelah sana ini Brebes, ini Kuningan. Jadi gunungnya tuh seperti ini nih, seperti ini. Jadi kalau kita mau ke Kuningan ke sini, kalau dari Kuningan mau ke Brebes ke sini gitu kan. Nah, yang jambu tuh sebelah sini bang, di antara Brebes sama Cilacap. Di Cilacap tapi sebelah dia kalau semuanya gunung tuh dia di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau mau nyebrang ke Kabupaten Kuningan tuh dia benar-benar langsung terjal terus turun gini. Nah, saya nyobain dari kecamatan dari Luhur, itu sebelah sini. Jadi dia tuh agak ada landainya, terus diputerin gitu, jalurnya enak. Nyampe saya ke sana, nyampe ke Kabupaten Kuningan. Tapi saya masih penasaran yang dari jambu ini sebenarnya. Saya pengen nyobain suatu saat, pengen ditembusin gitu, seperti apa gitu. Ya harus. Tapi memang harus cari orang yang itu jalurnya. Syaratnya itu, evaluasinya ya dari porternya dari guide-nya yang memang berpengalaman benar, dari logistik juga harus mumpuni, peralatan juga harus dilengkapi gitu. Ya intinya mah kalau kita kapok dengan pengalaman yang itu aneh bin ajaib. Iya. Waktu di gunung ya kita nggak akan ada di sini malam ini. Iya benar. Ya nggak? Setuju. Gitu bang cerita saya. Justru cerita yang begitu yang memorable, yang nggak bisa hilang di ingatan. Betul. Alhamdulillah. Kalau pendakian datar-datar aja mah biasa banget. Iya. Jadi buat teman-teman pendaki ya. Jadi ini pengalaman saya Ini pesan-pesan buat teman-teman pendaki gimana Om? Iya itu. Jadi jika mau mendaki gunung ya pelajari dulu karakter gunungnya seperti apa, treknya seperti apa. Jadi kita lebih prepare gitu. Jadi harus disiapin dari mulai peralatan, logistik. Kalau perlu memang ada teman yang memang udah pernah mendaki ke gunung itu. Iya, kalau pakai warga lokal pastikan dia beneran yang ngerti treknya apa yang cuman KTP-nya doang warga lokal nih. Itu bang. Perencanaan logistik juga jangan dipas-pasin. Iya. Terus dipastikan headlamp walaupun estimasi kita sampai di BC itu jam 3 sore. Headlamp tetap wajib bawa sama hujan. Insya Allah hidup lu aman. Gitu kata senior. Ya, gua ngomong berdasarkan pengalaman. Makanya. Oke, kira-kira cukup Bang. Malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendaki. Terutama yang baru-baru coba-coba. Oke lah, kita tutup. Terima kasih Om Ail. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.